Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita juga tidak mempunyai orang tua yang sempurna. Dan manakala kita menikah, kita tidak punya pasangan yang sempurna. Dan apabila Tuhan izinkan kita punya anak, kita juga tidak punya anak yang sempurna. Seringkali tanpa kita sadar, kita saling mengeluh satu dengan yang lain. Dan kita saling menyakiti serta mengecewakan. Artinya tidak ada keluarga yang akan sehat apabila tidak mempraktekkan pengampunan. Pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosi dan juga ketahanan jiwa serta spiritualitas kita. Tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi arena konflik dan tempat bagi semua hati yang terluka. Dan tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi sakit dan mengalami kehancuran. Rasa sakit atau luka adalah racun yang sangat berbahaya dan bisa membunuh. Mempertahankan rasa sakit di hati adalah tindakan penghancuran terhadap diri sendiri. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan, bukan tempat kematian. Keluarga harus menjadi wilayah untuk pengobatan, bukan sumber penyakit. Keluarga merupakan arena pengampunan, bukan rasa bersalah. Sebelum melanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan bagi sahabat Damar yang merasa terberkati oleh video ini, jangan lupa share video ini ke kerabat dan juga keluarga, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar ada dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga dan pengampunan. Mengawali percakapan kita saat ini, saya rindu untuk membacakan bagi kita sekalian dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kedua, dari Markus pasal 11 ayat 26, saya akan baca di dalam terjemahan lama. Dikatakan demikian. Tetapi jikalau tiada kamu ampuni, maka Bapamu juga yang di surga tiada akan mengampuni segala kesalahan. Inilah dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi sentral dalam percakapan kita tentang keluarga dan pengampunan. Sahabat keluarga Damar, keluarga yang sehat, keluarga yang diinginkan oleh Tuhan adalah keluarga yang hidup di dalam kedamaian, di dalam sukacita, dan itu bisa terjadi manakala pengampunan hadir di dalamnya. Sebab sejatinya tidak ada yang sempurna. Entah itu bapak, ibu, atau anak-anak memiliki potensi
mungkin sadar atau tidak, mereka sudah menyakiti satu dengan yang lain. Mengampuni seharusnya menjadi karakter utama kita sebagai orang percaya atau sebagai keluarga Kristen. Keluarga didirikan di atas cinta atau kasih. Namun keluarga itu dipelihara melalui pengampunan. Tanpa pengampunan, keluarga akan hancur sebab dendam tidak dapat berjalan, tidak dapat hidup di dalam keluarga itu sendiri. Tidak ada keluarga yang sempurna. Juga tidak ada orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan pasangan yang sempurna. Dan kalau kita memiliki anak, kita juga tidak punya anak yang sungguh-sungguh sempurna. Semua kita punya kelemahan, punya kekurangan. Bahkan sadar atau tidak, seringkali dalam praktek kehidupan kita, di rumah kita, seringkali kita saling mengeluh tentang perilaku, tentang sikap, entah suami atau istri, atau orang tua atau anak. Bahkan kita juga saling mengecewakan. Jadi tidak ada keluarga yang sehat kalau dia tidak mau mempraktekkan dan tidak mau menjalankan, tidak mau menghidupi, tidak mau melakukan pengampunan. Sebab pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosi kita dan juga ketahanan jiwa dan spiritual kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi ajang konflik. Tanpa kita mau mengampuni satu dengan yang lain yang ada di dalam rumah, keributan demi keributan. Dan tanpa pengampunan, keluarga menjadi tempat bagi semua hati yang terluka. Dan tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi sakit dan akan mengalami kehancuran. Rasa sakit atau luka adalah racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Mempertahankan rasa sakit atau kita tetap bertahan untuk tidak mau mengampuni adalah tindakan penghancuran terhadap diri sendiri. Itulah sebabnya keluarga haruslah menjadi tempat kehidupan. Bukan tempat kematian, bukan tempat konflik. Keluarga adalah wilayah pengobatan dari luka-luka, bukan menjadi sumber penyakit. Keluarga merupakan arena pengampunan dan bukan rasa bersalah. Sahabat keluarga damar, bagaimana kita mau menjalani kehidupan ini dalam berkeluarga apabila pengampunan itu tidak ada? Ada begitu banyak masalah yang terjadi di antara suami istri, bahkan di ambang kehancuran. Bahkan yang juga kita bisa temui dan kami sering menemukan permasalahan demi permasalahan terjadi dalam rumah tangga yang sudah puluhan tahun mereka bangun karena tidak ada pengampunan. Bahkan ada yang bertanya kepada kami, harus berapa kalikah kami mengampuni atau saya mengampuni kepada pasangan saya? Sudah terlalu sering dia melakukan kesalahan. Saya sudah ampuni tetapi dia masih lakukan lagi. Dia sudah berjanji untuk tidak melakukan, tapi dia lakukan. Berkali-kali saya memberikan pengampunan. Sampai kapan Pak Pendeta saya harus memberikan pengampunan? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Pengampunan itu harus terus-menerus kita berikan.
Tidak ada batasannya. Sehingga saya katakan kepada mereka yang bertanya, seberapapun kesalahan yang dibuat oleh pasanganmu, kalau dia minta maaf kepadamu, dia minta pengampunan, berikanlah pengampunan. Sebab ingat, firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mau mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Tetapi di balik semuanya itu, tanpa pengampunan, maka akan terjadi kehancuran di dalam kehidupan. Entah itu kehidupan berkeluarga maupun kehidupan dalam relasi kita dengan siapa saja. Dan saya mau fokus tentang kehidupan berkeluarga. Di dalam keluarga itu sendiri, haruslah kita membangun, haruslah kita menghadirkan pengampunan itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak ada yang sempurna. Mungkin siapapun ingin berbuat sesuatu yang baik. Seperti kata Paulus, aku mau lakukan yang baik, justru yang aku lakukan yang tidak baik. Dan itu juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah berkomitmen, kita sudah berkata, sudah berjanji, saya tidak mau lakukan kesalahan. Tapi ternyata dilakukan lagi. Memang dalam realitas ada yang sepertinya dia sudah nyaman dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Tetapi apapun itu, pengampunan harus kita berikan. Sahabat keluarga Damar, kehidupan keluarga Kristen atau kehidupan orang percaya harus dilandasi dengan kasih. Kasih harus menjadi landasan, bukan hanya kita katakan aku mengasihi engkau. Tetapi kasih itu kita buktikan. Secara khusus bagi pasangan-pasangan yang bermasalah saat ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada saudara. Ingatlah tentang janji nikahmu di hadapan Tuhan. Bahwa engkau berjanji. Engkau mengasihi pasanganmu, engkau menerima dia bukan hanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun engkau tetap menerima dia. Penerimaan itu karena dilandasi oleh kasih. Dan salah satu bentuk penerimaan adalah kita mau melepaskan atau memberikan pengampunan kepada pasangan kita. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, di dalam kita menjalani kehidupan ini, dalam kita berumah tangga, dalam kita berkeluarga, maka kita sungguh-sungguh harus memahami tentang arti dari pengampunan itu sendiri. Paling tidak ada 5 arti dari pengampunan itu sendiri yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian. Yang pertama, mengampuni berarti kita tidak membalas. Memang secara alamiah, tindakan alamiah manusia di saat dia disakiti, di saat dia diperlakukan dengan tidak baik, maka dia akan melakukan pembalasan. Sebab banyak orang berpikir dengan saya membalas, maka akan meringankan beban saya. Luka saya akan sedikit terobati. Tetapi saya mau katakan, membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan dalam konteks keluarga, membalas apa yang dilakukan oleh pasangan kita misalnya, itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin sedikit terhibur karena kita mampu untuk membalas apa yang sudah dia buat. Kita akan katakan, memangnya hanya kamu yang bisa buat seperti itu, saya juga bisa. Dan kita merasa sedikit puas. Tetapi sejatinya masalah tidak selesai. Oleh karena itu, manakala kita katakan aku mengampuni, itu berarti bahwa kita tidak mau membalas apa yang dia buat.
Tapi Pak Pendeta, dia berkali-kali buat. Boleh dong saya sekali buat? Saya mau katakan, tidak boleh. Sebab di saat kita katakan aku mengampuni, maka di situ berarti bahwa kita tidak akan membalas. Saudara bisa bayangkan, kalau kita punya konsep seperti itu, nggak apa-apa lah misalnya dia sudah 10 kali atau 20 kali melakukan kesalahan. Saya sekali saja. Saya mau katakan kepada kita, mau 10, 20, 100 kali maupun 1 kali di hadapan Tuhan itu sama. Oleh karena itu, kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Maka di saat kita melepaskan pengampunan atau kita katakan aku mengampuni, maka jangan sekali-kali berniat atau berpikir sedikit pun bahwa aku mau membalas. Sebab mengampuni berarti kita tidak mau membalas. Itu yang pertama. Pengertian mengampuni yang kedua adalah mengampuni berarti kita memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah untuk berubah. Misalnya pasangan kita berbuat kesalahan, sekali lagi berapapun kesalahan yang dia buat, di saat kita katakan aku mengampuni, maka seharusnya kita memberikan kesempatan untuk dia berubah. Memberikan kesempatan untuk dia berubah itu berarti bahwa kita tidak mengambil tindakan. Kita menyerahkan dia kepada Tuhan. Tentu di dalam percakapan itu ada percakapan di mana dia akan membuktikan untuk dia berubah. Kita juga bisa katakan bahwa untuk membuktikan perubahan itu kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka dengan kita memberikan pengampunan, kita memberikan kesempatan orang tersebut untuk berubah, atau pasangan kita berubah, atau mungkin anak kita, atau siapa saja dalam keluarga kita berubah. Dengan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Itu yang kedua. Pengertian yang ketiga tentang mengampuni, bahwa dengan kita memberikan pengampunan, itu berarti kita menerima dia tanpa kita mengingat kembali akan setiap kesalahan yang dia buat. Seringkali terjadi demikian, saudara. Di saat kita katakan saya sudah mengampuni, kemudian muncul keributan, mungkin keributan itu terjadi 5 tahun, bahkan 7 tahun, bahkan lebih. Bisa terjadi kesalahan yang dibuat bertahun-tahun yang lalu itu diungkit lagi. Dan ini menjadi sumber permasalahan. Kalau kita benar-benar mengatakan bahwa kita mau mengampuni, maka itu berarti kita menerima dia apa adanya. Kita percaya bahwa dia akan berubah dan dia sudah berubah dan dia dalam proses perubahan itu. Dan kita harus menolong. Dan tidak boleh sedikit pun kita ingat kembali. Sudahlah, tinggalkan semua. Masa lalu itu sudah masa lalu. Hidup ini kita harus menatap ke depan. Itu artinya pengampunan. Bahwa kita mau menerima pasangan kita mau menerima anggota keluarga kita dengan apa adanya. Kita tidak melihat lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Kita kuburkan itu dan kita mulai dengan lembaran yang baru. Kita bangun hubungan lagi dengan kasih. Dan sudah banyak kami melihat, kami menyaksikan hubungan atau keluarga-keluarga yang dulunya bermasalah dan bahkan masalah mereka sangat pelik, sangat berat. Tetapi manakala pengampunan dihadirkan di situ dan orang yang buat kesalahan menyadari itu dan dia mau berubah dan mereka kembali menata kehidupan mereka. Kehidupan mereka menjadi luar biasa indahnya.
Dan saya menyaksikan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang awalnya mengalami masalah. Mereka bisa hidup dengan damai, dengan sukacita. Karena ada pengampunan yang diberikan. Yang keempat, arti pengampunan yang keempat. Dengan kita memberikan pengampunan atau kita mengampuni, itu berarti kita menyadari bahwa kita pun bukanlah orang yang sempurna. Karena seringkali orang sulit untuk mengampuni karena dia merasa diri dia sudah orang yang baik. Dia tidak punya kesalahan. Padahal tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah buat kesalahan. Oleh karena itu, dengan kita menyadari akan siapa diri kita, kita pun orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kata Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ini arti yang keempat. Menyadari akan keberadaan diri kita. Menyadari bahwa kita juga pernah bersalah. Dan kita juga masih sering kali bersalah. Kita selalu minta pengampunan dari Tuhan. Maka mengapa kita tidak mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, arti dari pengampunan yang keempat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Sehingga kita mau melepaskan pengampunan. Karena itu juga perintah Tuhan. Marilah kita hidup jujur dengan Tuhan. Marilah kita hidup adil dengan Tuhan. Dengan hidup ini. Kalau kita setiap saat minta pengampunan dari Tuhan, kita ingat doa Bapa kami. Ampunilah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hendaknya itu bukan hanya pemanis di dalam doa-doa kita, tetapi itu lahir dari satu kesadaran diri kita. Bahwa kita mengakui, kita menyadari bahwa kita juga orang yang lemah, yang seringkali buat kesalahan, yang seringkali mengecewakan dan menyakiti. Itu yang keempat. Yang kelima, pengertian dari pengampunan atau kita memberikan pengampunan berarti kita menyediakan diri menjadi saluran kasih dan kebaikan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, bersyukurlah kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita menyadari kita adalah orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan di saat kita menyadari akan hal itu dan kita katakan bahwa kita mau menjadi saluran atau media Tuhan untuk melepaskan pengampunan atau untuk mewujudkan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada orang lain, maka itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang telah menyadari akan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau melepaskan pengampunan. Sebab kita sendiri atau kita sudah sadar akan siapa diri kita. Inilah 5 dari pemahaman atau 5 pengertian tentang mengampuni. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita melihat akan keluarga kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Persoalannya, maukah kita melepaskan pengampunan atau tidak? Jangan kita keraskan hati kita. Mari kita ingat kata firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi. Baik dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Dan lebih dipertegas dari Injil Markus pasal 11 ayat 26 tadi. Kalau engkau tidak mau mengampuni, kata firman Tuhan,
maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni, ingat katanya, segala kesalahanmu. Artinya semua kesalahan kita akan dikumpulkan kalau kita tidak mau mengampuni. Nah, kita katakan begini, dia sudah 100 kali buat kesalahan, dan kita katakan, saya belum pernah bahkan, atau mungkin baru sekali. Tetapi ingat, kalau Tuhan kumpulkan kesalahan-kesalahan kita, maka kita bisa melihat betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita buat. Mungkin bukan hanya 100, mungkin tidak hanya 1000, mungkin lebih dari itu. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, mari saya mengajak kepada kita, kepada setiap keluarga-keluarga. Mungkin saat ini engkau sedang ada di dalam masalah. Engkau sedang ada di dalam pergumulan, pertikaian di antara suami istri, ketidaksepahaman, atau mungkin karena ada kesalahan pasanganmu. Saya mau katakan kepada saudara, lepaskanlah pengampunan. Dengan engkau melepaskan pengampunan, engkau sedang menjadi media Allah. Engkau sedang menyediakan dirimu untuk dipakai oleh Allah. Dan engkau sedang menyelamatkan keluargamu. Tidak akan pernah rugi orang mengampuni. Justru sebaliknya, dengan kita tidak mengampuni, sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri. Kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Buat diri kita tidak ada keuntungan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, di hadapan Tuhan pun kita tidak ada artinya apa-apa. Siapa yang rugi kalau begitu? Semua rugi. Keluarga kita akan hancur. Dan saya percaya kita tidak menginginkan keluarga kita hancur. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kita tidak berteori di sini. Mungkin sahabat keluarga Damar sangat memahami tentang firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, yang Tuhan butuhkan bukan berapa banyak engkau tahu tentang firman Tuhan. Bukan seberapa banyak engkau telah ambil bagian di dalam pelayanan. Bukan berapa banyak engkau melayani Tuhan. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau, marilah kita mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dalam percakapan kita saat ini, berbicara tentang pengampunan. Berikanlah pengampunan kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, kepada keluargamu. Seberapapun kesalahan dia, berikan pengampunan. Biarlah apa yang kami sampaikan saat ini tentang keluarga dan pengampunan boleh menggugah kita semua, tetapi juga mengingatkan saya, mengingatkan keluarga Damar untuk senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan kita katakan bahwa kita adalah keluarga yang mengasihi Tuhan kalau kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang saya mau sampaikan adalah tentang mengampuni. Biarlah hal ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar, dan hiduplah dengan damai dalam keluargamu. Lepaskan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.